Bismillahirrahmanirrahim. Guru sebagai murabbi dan mursyidmu. Jadikanlah ini sebagai sikap akhlak, adab dan hatimu kepada gurumu. Lakukanlah hal ini kepada seseorang yang dianggap gurumu. Carilah guru yang bukan hanya bisa membuat kamu pintar, tapi sekaligus mampu membawa hatimu, batinmu kepada Allah. Jika engkau sudah menemukan guru yang istiqomah dan soleh, maka berpegang teguhlah kepadanya. Seberapa kau berakhlak dan beradab kepada gurumu, sebanyak itu pula kau akan mendapat al-futuh, terbukanya hati untuk sampai kepada Allah. Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas mengatakan, memperoleh ilmu futuh dan cahaya, maksudnya terbukanya hijab-hijab batinnya, adalah sesuai kadar adabmu bersama gurumu. Kadar besarnya gurumu di hatimu, maka demikian pula kadar besarnya dirimu di sisi Allah tanpa ragu. Imam Nawawi ketika hendak belajar kepada gurunya, beliau selalu bersedekah di perjalanan dan berdoa, "Ya Allah, tutuplah dariku kekurangan guruku, hingga mataku tidak melihat kekurangannya, dan tidak seorang pun yang menyampaikan kekurangan guruku kepadaku." Habib Abdullah Al-Haddad berkata, sesuatu yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah berubahnya hati gurunya kepadanya. Seandainya seluruh wali dari timur dan barat ingin memperbaiki keadaan murid itu, niscaya tidak akan mampu kecuali gurunya telah kembali ridho kepadanya. Diriwayatkan bahwa seorang murid sedang menyapu madrasah gurunya. Tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam mendatanginya. Murid itu tidak sedikit pun menoleh dan mengajak bicara Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir berkata, "Tidakkah kau mengenalku?" Murid itu menjawab, "Ya, aku mengenalmu, engkau adalah Abdul Abbas Al-Khidir." Nabi Khidir bertanya, "Kenapa kamu tidak meminta sesuatu dariku?" Murid itu menjawab, "Guruku sudah cukup bagiku, tidak tersisa satu pun hajat kepadamu." Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, tidak sepatutnya bagi penuntut ilmu mengatakan pada gurunya, "Perintahkan aku ini, berikan aku ini," karena itu sama saja menuntut untuk dirinya, tapi sebaiknya dia seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya. Para ulama al-hikmah mengatakan, barang siapa yang mengatakan kenapa kepada gurunya, maka dia tidak akan bahagia selamanya. Para ulama hakikat mengatakan 70% ilmu itu diperoleh sebab kuatnya hubungan batin, adab, dan baik sangka antara murid dengan gurunya. Semoga kita semua termasuk murid yang baik dan mendapat berkah dari guru kita. Allahumma amin.